Сильно беспокоились о геях, что страна упустила грант глобального фонда. Кыргызстан денег не... Keberhasilan timnas Indonesia U24 mengalahkan Kirgistan tentu menjadi perbincangan hangat saat ini. Pasalnya dengan sekuat seadanya timnas Indonesia U24 bisa menjungkalkan Kirgistan dengan telak. Apalagi Kirgistan merupakan tim unggulan di grup ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Ada berkelas Rizky Ridho di laga timnas Indonesia versus Kirgistan jadi sorotan. Ya, banyak pencinta sepak bola tanah air yang memuji adab yang dilakukan oleh kapten skuad Garuda yaitu Rizky Ridho. Setelah memimpin timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 asuhan Sintayong, Rizky Ridho kembali dipercaya untuk menjadi kapten di Asian Games 2023 ini. Ia pun bermain apik kala membantu timnas Indonesia U24 menang 2-0 atas Kirgistan di matchday pertama. Bermain di Zhejiang Nominal University Stadium Cina pada Selasa 19 September 2023, timnas Indonesia U24 menang atas Kirgistan berkat gol dari Ramai Rumekik di menit ke-58 dan Hugo Samir pada menit ke-92. Menariknya dalam laga tersebut ada momen yang membuat netizen salah fokus, yakni ketika Rizky Ridho meminum sambil jongkok. Tentunya bagi umat muslim mengetahui bahwa menurut hadis ada larangan minum sambil berdiri. Jongkok lantas menjadi solusi terbaik ketika tidak ada tempat duduk di sekitaran ketika hendak meminum. Sejumlah atlet muslim Indonesia pun terlihat kerap melakukan aksi minum sambil jongkok ketika sedang bertanding. Ada beberapa yang lupa melakukan minum sambil jongkok tersebut, namun tidak untuk Rizky Ridho yang terlihat beberapa kali memilih menegak minumannya sambil berjongkok. Bahkan beberapa kali pun terlihat bek Persija Jakarta tersebut menawarkan minumannya kepada wasit pertandingan. Momen itulah yang membuat nama Rizky Ridho dibicarakan usai laga timnas Indonesia U24 versus Kirgistan di cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2023. Rizky Ridho dan Andi Setio pun bermain apik di lini belakang timnas Indonesia U24 hingga mampu menjaga clean sheet hingga menang 2-0. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia U24 pun berhak untuk menempati peringkat pertama di klasemen sementara grup F Asian Games 2023 dengan koleksi 3 poin. Sejatinya Korea Utara U24 juga memetik kemenangan di matchday pertama grup F usai menang 2-0 atas Taiwan. Bila dilihat dari poin dan selisih gol plus 2, timnas Indonesia U23 dan Korea Utara sama-sama memiliki hasil yang sama. Lantas, kenapa bisa Garuda Muda yang bertengker di peringkat pertama? Ternyata alasannya karena aturan Asian Games 2023 juga melihat poin kedisiplinan. Timnas Indonesia U24 memiliki poin kedisiplinan -2 karena 2 pemain mereka terkena kartu kuning saat melawan Kirgistan. Sementara Korea Utara memiliki poin kedisiplinan -3 usai 3 pemain terkena kartu kuning kala menang 2-0 atas Taiwan. Jadi hal itulah yang membuat timnas Indonesia U24 di posisi pertama dan Korea U24 di peringkat kedua di grup F tersebut. Selanjutnya lawan timnas Indonesia U24 di matchday kedua adalah Taiwan U24. Laga tersebut akan digelar di Zhejiang Nominal University Stadium Cina pada Kamis 21 September 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Media Kirgistan akui ganasnya serangan balik timnas Indonesia U24. Media Kirgistan Sport.kg mengakui keganasan timnas Indonesia U24 pasca negaranya takluk dalam matchday pertama grup F Asian Games 2022 Hongju, Cina. Dalam laga ini Kirgistan mampu menyulitkan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan dengan tampil solid untuk mencegah timnas Indonesia U24 mencetak gol di babak pertama. Namun setelah mencoba keluar menyerang di babak kedua, Kirgistan justru mendapat malapetaka. Timnas Indonesia U24 yang mengubah taktik dengan mengandalkan serangan balik sukses bikin 2 gol di paruh babak. Pada laga pertama cabang olahraga sepak bola Asian Games 2022, tim kita menghadapi timnas Indonesia.
Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia yang membuka keunggulan pada menit ke-58 dan menggadangkannya pada menit ke-92 melalui Hugo Samir, ungkap Sport.kg, salah satu media Kirgistan. Media Kirgistan itu menyoroti proses gol Hugo Samir yang tercipta lewat serangan balik di mana striker 18 tahun itu berhasil merebut bola dari bek Kirgistan untuk kemudian melepaskan tendangan mendatar yang gagal diantisipasi kiper yang sejatinya sudah berinisiatif maju ke depan. Hugo Samir memanfaatkan kesalahan pemain bertahan kami di menit-menit terakhir. Dia dengan percaya diri mengonversi peluang, ungkap Sport.kg. Hasil ini membuat Kirgistan untuk sementara menduduki klasemen grup F, sementara timnas Indonesia U24 duduk di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Indra Syafri puji Hugo Samir, bukti kepercayaan PSSI untuk mengembangkan timnas Indonesia. Hugo Samir sukses menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia U24 pada laga perdana Asian Games 2022 melawan Kirgistan. Pemain berusia 18 tahun tersebut sebenarnya memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun cedera yang dialami Egy Maulana Fikri jadi berkah terselubung untuk putra dari Jackson F. Tiago tersebut. Hugo Samir masuk pada menit ke-83 menggantikan Egy Maulana Fikri. Saat itu timnas Indonesia U24 unggul 1-0 lewat gol Ramai Rumekik pada menit ke-58. Hugo Samir tak butuh waktu lama untuk bersinar. Pada menit ke-92, Hugo Samir sukses memanfaatkan kesalahan salah satu pemain Kirgistan dalam mengontrol bola. Hugo langsung melakukan sprint dan menghukum lini pertahanan Kirgistan dengan lebih cepat menyambar bola daripada kiper lawan untuk memperlebar skor kemenangan timnas Indonesia U24. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan timnas Indonesia U24 atas Kirgistan. Indra Syafri pun memuji kemampuan spesial Hugo Samir usai mencetak gol kemenangan timnas Indonesia U24. Dia memuji sosok Hugo yang masih sangat muda. Hugo jadi pertanda keseriusan PSSI mengembangkan timnas Indonesia. PSSI saat ini punya visi untuk menambah banyak pemain yang siap tampil bersama timnas Indonesia. Hugo Samir tadi yang mencetak gol kedua baru berumur 18 tahun. Banyak pemain muda yang kami bawa ke sini. Padahal regulasi itu menyebut pemain kelahiran 2004 yang bisa tampil di sini. Tetapi ada kepedulian dari federasi kita bahwa harus memperbanyak pemain-pemain internasional di setiap kelompok umur, ujar Indra Syafri usai laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tim nasional Indonesia U24 untuk terus memelihara tradisi kemenangan setelah mereka meraih kemenangan 2-0 atas Kirgistan. Pada pertandingan itu, Ramai Rumekik dan Hugo Samir menjadi pencetak gol bagi timnas Indonesia untuk membuat Indonesia menghuni posisi 2 teratas grup bersama Korea Utara. Syukur alhamdulillah kita mampu melanjutkan tren positif timnas setelah SEA Games, kualifikasi AFF U23 dan AFC U23. Kini di level utama Asia yakni Asian Games. Kemenangan pun bisa diraih, tradisi menang ini mesti kita terus pelihara, ujar Erick Thohir. Erick pun mengingatkan agar para pemain tetap memelihara semangat, sebab saat ini mereka masih belum memastikan kelolosan ke 16 besar. Kita mesti tetap fokus hingga laga terakhir, mari kita rebut tiket 16 besar, ungkap Erick Thohir. Setelah mengandaskan perlawanan Kirgistan, timnas akan ditantang oleh Taiwan pada Kamis 21 September 2023 dan Korea Utara pada Minggu 24 September 2023. Di atas kertas, lawan yang lebih berat di fase grup tinggal Korea Utara. Walau demikian, Erick menegaskan bahwa para pemain harus tetap menjaga intensitas permainan. Bermain lawan siapapun, cara kita bermain baik dari sisi teknis dan mental harus sama. Hari ini Kirgistan, besok Taiwan dan Korea pun kita mesti tampil untuk merebut kemenangan, pungkas Erick Thohir. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.